Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kesan sepintas bacaan Injil hari ini bernada ancaman. Kalau tidak berbuah, tebanglah dia. Atau sama seperti laporan orang-orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah hewan korban yang mereka persembahkan. Atau 18 orang di Yerusalem yang mati ditimpa menara yang roboh. Orang lalu berpikir bahwa karena berdosa orang mengalami nasib sial. Karena berdosa maka ia harus ditebang saja. Saudara-saudari, sangat berbeda kesan itu dengan Mazmur antar bacaan hari ini. Refrennya ditulis, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Itulah saya kira yang menjadi kekuatan dan kabar gembira bagi kita putra-putrinya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Karena itu Yesus mengatakan, kamu pikir orang-orang Galilea yang mati binasa itu lebih besar dosanya? Atau kamu pikir mereka yang binasa karena ditimpa menara yang roboh itu lebih besar kesalahannya? Yesus katakan, tidak. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Itu artinya saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang berdosa. Supaya kita luput dari kebinasaan, kepada kita Allah menunjukkan belas kasih dan kasih setianya. Allah adalah pengasih dan penyayang. Cara untuk menanggapi bagaimana kasih dan sayangnya Tuhan kepada kita tidak lain adalah bertobat. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk menanggapi kasih sayang dan belas kasih dari Tuhan, yaitu melalui pertobatan. Lalu kita bertanya, bertobat dari apa? Atau apa kesalahan kita? Injil Lukas menyebutkan daerah atau orang-orang, disebut orang-orang Galilea. Dan kita semua atau kitab suci mengajarkan kepada kita, orang-orang Galilea adalah orang-orang yang secara ekonomi maju, sukses. Daerah Galilea adalah daerah yang subur secara pertanian. Juga di sana ada sumber ikan karena ada danau. Jadi secara ekonomi daerah ini adalah daerah yang maju. Tetapi saudara-saudari, di Galilea ini banyak juga orang-orang yang maju secara ekonomi, tetapi tidak memperhatikan saudara-saudarinya. Meskipun maju, ada juga mereka orang-orang yang miskin. Dan orang-orang kaya itu, orang-orang yang maju itu tidak peduli kepada saudara-saudarinya yang susah. Itulah pertobatan yang harus dilakukan menuju kepada orang-orang Galilea ini, belajar memberi perhatian kepada sesama. Belajar peduli kepada mereka yang menderita. Belajar untuk tidak hanya mencari keuntungan sendiri. Belajar untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Lukas juga menyebutkan orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem, 18 orang Yerusalem yang tertimpa menara yang rubuh. Yerusalem adalah pusat hidup beragama.
Di sana ada tokoh-tokoh tua-tua agama tinggal di Yerusalem. Perlu mengalami pertobatan, jangan sampai orang-orang yang mengaku dan merasa sudah dekat dengan Tuhan, hidup rohaninya benar, hidup rohaninya baik, tetapi karena itu lalu kemudian menjadi orang-orang yang munafik. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tinggal berdiam di Yerusalem. Bait Allah juga ada di Yerusalem. Tetapi peringatan Lukas bagi kita adalah jangan sampai karena kita merasa hidup rohaninya benar, hidup rohaninya baik, lalu kemudian menganggap bisa mengatur Tuhan, bisa memerintah Tuhan, bisa mau menyamai Tuhan. Itulah juga semangat pertobatan yang harus dihindari. Meskipun hidup rohani kita sudah benar, mari tetap menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Semangat pertobatan adalah semangat membawa kita kepada sikap rendah hati dan mau setia kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari sekalian, mari kita menjadi orang yang menanggapi kasih dan kerahiman Tuhan melalui semangat pertobatan.